Babak 86, menyerang payudara untuk merusak formasi. Tepat ketika mereka telah mencapai pinggiran hutan Elven, beberapa suara, sua-sua, datang. Beberapa panah ditembakkan dari dalam hutan dan dipaku di tanah di depan mereka. Kemudian 10 orang pasukan perlindungan elf berjalan keluar dari dalam hutan. Mereka semua mengenakan gaun elf berwarna hijau muda. Apalagi semuanya adalah elf betina. Tanpa menunjukkan jejak, Long Yi menilai semuanya. Benar saja. Masing-masing dan setiap orang sangat cantik dengan fitur wajah yang bagus dan sosok yang indah. Apalagi mereka semua tampak seperti berusia awal 20-an. Tepatnya di usia berbunga. Tetapi dibandingkan dengan Lucia dan 2 wanita lain dalam kelompoknya, mereka masih sedikit lebih rendah. Setelah ketiga wanita ini bisa dinilai sangat cantik di dunia ini, jadi bagaimana mungkin semua elf membandingkan dengan mereka? Namun Long Yi juga merasa sedikit aneh. Mengapa hanya ada wanita cantik di kekuatan pelindung klan elf? Mungkinkah Yin sedang berkembang sementara yang menurun di klan elf? Maka bukankah elf jantan klan elf yang memeluk di kiri dan memeluk di kanan? Sambil bertarung beberapa L, jika kamu tidak tahu, Yin sama dengan perempuan, yang sama dengan laki-laki. Ketika Long Yi masih membiarkan imajinasinya yang kotor berjalan liar, Lucia dengan gembira bergegas. Dan dengan gembira berkata, "Nika, aku kembali." Putri Lucia. Elf cantik di antara mereka berseru dan datang. Lalu bersatu dengan Lucia. Dengan penuh semangat melompat dan menangis. Seolah-olah mereka berdua masih belum dewasa. "Putri, kemana kamu pergi kali ini untuk waktu yang lama?" Yang mulia sang ratu cemas sampai mati. Gadis peri yang dipanggil Nika dengan cemas berkata, "Bukankah aku kembali sekarang? Apakah kamu tahu kali ini aku mengalami banyak hal menarik? Aku akan menceritakan kembali nanti. Sekarang aku akan memperkenalkan kamu beberapa teman aku." Lucia menjulurkan lidahnya dan berkata. Kemudian menarik Nika ini. Dia berjalan ke sisi Long Yi. "Ini adik perempuanku Nika. Nika, ini teman baikku di luar. Long Yi, Barbarian Bull, Leng Yuyu dan Wu Shuang." Lucia memperkenalkan sambil menunjuk Long Yi dan yang lainnya berturut-turut. "Hanya teman baik." Long Yi terkekeh. Merasakan tatapan aneh Nika. Wajah cantik Lucia tidak bisa tidak menjadi merah. Kemudian memberi Long Yi tatapan supercilious. Dia melompat ke sisi Long Yi dan memegangi lengannya erat-erat. Dia berkata sambil tersipu, "Long Yi adalah suamiku. Bukankah dia sangat tampan?" "Suami? Puteri kamu?" Mulut Nika terbuka lebar dan memiliki ekspresi tidak percaya di wajahnya. Kemudian dia menarik Lucia ke satu sisi dan berbisik, "Putri, kami klan elf tidak boleh menikah dengan manusia. Jika kita membiarkan para penatua mendapatkan anginnya, maka itu akan menjadi bencana. Nika, aku tidak bisa melakukan apa-apa. Karena aku mencintainya. Tampaknya aku akan mati. Bagaimanapun, sekarang aku sudah menjadi miliknya. Ibu pasti akan setuju." Lucia berkata dengan sedih. Nika terkejut melihat Lucia. Karena putri pemberani dan pemberontak ini telah menggerakkan masalah yang merepotkan. Kali ini Elven Forest akan sangat berminyak. "Oke, Nika. Pertama-tama biarkan teman-temanku masuk. Tidak baik membiarkan orang lain menunggu lama." Lucia menjabat tangan Nika. "Tapi putri, orang luar tidak diizinkan memasuki hutan Elven," kata Nika. "Orang luar apa ah? Apakah suamiku juga orang luar? Mari kita masuk. Secara alami aku akan menjelaskan kepada ibu sendiri." Lucia dengan tulus berkata kepada Nika, "Putri, itu tidak mungkin. Karena festival suci akan segera datang. Bagaimana dengan ini? Aku akan pergi untuk memberitahu Yang Mulia Ratu. Hanya setelah dia setuju, aku akan membiarkan mereka masuk ah." Nika tidak berani membiarkan orang-orang ini lewat tanpa izin. Meskipun orang-orang ini tidak terlihat buruk, tetapi kamu mungkin tahu wajah seseorang tetapi tidak ah. Selain itu Putri Lucia begitu murni. Jadi ada kemungkinan dia ditipu. Memikirkan ini, tatapan Nika tidak begitu ramah terhadap Long Yi. Melihat sikap Nika yang tegas, Lucia tidak punya pilihan lain selain menganggukkan kepalanya. Lucia berjalan ke sisi Long Yi dan berkata, "Long Yi, aku minta maaf. Gadis bodoh.
Itu adalah aturan klan elfmu. Jadi mengapa aku menyalahkanmu? Long Yi tersenyum dan mengusap kepala Lucia. Setelah menunggu sebentar, fluktuasi energi yang kuat datang melalui udara. Long Yi, Wu Shuang dan Leng Yuyu saling memandang. Lalu mereka semua mengerutkan kening. Sepertinya klan elf sedang mengadakan parade besar. Tampaknya di luar Ratu Elf, orang-orang tua itu juga datang. Bukankah ini hanya kunjungan resmi ke ibu mertua? Long Yi memiliki keraguan di dalam hatinya. Cahaya hijau terang melintas berturut-turut. Dan tidak jauh dari Long Yi dan kelompoknya, 8 orang lagi muncul. Long Yi dengan penuh perhatian memandang ke depan. Kemudian matanya tidak bisa membantu tetapi memberikan kemegahan yang memikat. Yang berdiri paling depan adalah elf betina yang tampak hanya berusia 25 atau 26 tahun dengan gaya luar biasa yang tak tertandingi di generasinya. Mulut teratai, hidungnya yang indah, alisnya seolah-olah gunung yang jauh yang mengandung banyak kulit salju, dan sosok melengkung bentuk es jahat yang diuraikan oleh pakaian elf yang cantik. Apalagi pesona dewasanya. Leng Yuyu dan gadis-gadis muda lainnya yang hanya apel hijau yang benar-benar tidak bisa dibandingkan dengan buah persik yang sangat matang ini. Di belakangnya ada 7 pria tua berjanggut dan berkerut dan wanita tua yang kusut. Menduga mereka adalah tetua dari klan elf. Ibu, Lucia memanggil dan berlari ke arahnya. Long Yi bangun dari linglung dan mendesah ke dalam. Wanita ini secara tak terduga adalah ratu klan elf. Sebenarnya masih sangat muda dan juga sangat cantik. Jika aku bergaul lama, maka aku tidak tahu apakah aku akan membuat kesalahan atau tidak. Long Yi tidak bisa membantu tetapi membiarkan imajinasinya menjadi liar lagi. Ratu elf dan Lucia berbicara satu sama lain dengan suara rendah. Lucia terus mengangguk sambil memerah dan secara sadar atau tidak sadar melihat ke arah Long Yi. Ratu elf menggunakan tatapan agungnya untuk melihat ke arah Long Yi dan yang lainnya. Dan akhirnya tatapannya tertuju pada Long Yi. Tiba-tiba, matanya yang indah memancarkan cahaya dingin. Dan auranya yang menekan-menekan Long Yi. Bahkan rerumputan di tanah di bawahnya menempel ke tanah karena tekanan ini. Sudut mulut Long Yi merobek sedikit mengungkapkan senyum yang tak terlukiskan. Sementara Ao Tianjue beredar di seluruh tubuhnya. Dan tanpa sedikit pun kelemahan, dia tampak berhadap-hadapan dengan Elf Queen. Sebuah kejutan muncul di mata Ratu Elf. Dan auranya menjadi lebih kuat. Barbar Bull di sisi Long Yi terpaksa mundur 2 langkah. Tetapi Wu Shuang dan Leng Yuyu tetap tidak sadar. Dari sini orang bisa dengan jelas melihat celah kekuatan. Melihat sombong Ratu Elf, Long Yi tidak lagi sopan. Di dunia ini tidak ada yang sanggup melakukan sesuka hati dengannya. Dengan pikiran, ia memadatkan kekuatan arwahnya di lautan kesadarannya di ruang di antara alis. Lalu menyerang ke arah Ratu Elf. Persis seberapa kuat kekuatan roh Long Yi. Dia takut bahkan dia sendiri juga tidak begitu jelas. Serangan kekuatan roh akan secara langsung melukai jiwa. Jadi dia tidak berani menggunakannya dengan semua kekuatannya. Meski begitu wajah Elf Queen menjadi putih tidak normal dan dia menguatkan dirinya. Tetapi setelah melihat lebih dekat dia telah mundur sedikit setengah langkah. Dan 7 tetua di belakangnya segera menyadari ada sesuatu yang salah. Dan mereka semua mengangguk setelah saling memandang. Lalu aura kuat tambahan menekan Long Yi. Sekarang 8 klan elf terkuat bersama-sama menghadapi Long Yi. Dia merasakan alam semesta seperti kekuatan besar menekan di mana-mana di tubuhnya. Dia merasakan rasa sakit yang luar biasa parah di organ-organ dalamnya seolah-olah sedang terbakar. Dan juga merasa seolah-olah 10.000 jin boulder menekan dadanya membuatnya sulit bernapas. Jika bukan karena Ao Tianjue-nya yang melindungi tubuhnya, dia takut tubuhnya akan berubah menjadi tumpukan pasta daging. 8 lawan 1. Benar-benar tidak punya wajah. Wu Shuang dan Leng Yuyu mengutuk. Dan berniat datang untuk membantu. Jangan bergabung. Aku bisa berurusan dengan ini. Tapi pada saat itu, suara kecil seperti nyamuk Long Yi memasuki telinga kedua wanita ini. Sebenarnya bukan karena Long Yi tidak ingin bantuan mereka. Melainkan Ratu Elf dan tekanan kekuatan roh 7 tetua telah membentuk pusaran roh yang aneh. Jika kekuatan eksternal masuk, maka dia takut mereka akan segera dihancurkan oleh pusaran ini.
Ini dan pusaran roh di lautan kesadaran Wushuang ketika wabah penyakitnya serupa. Long Yi seolah-olah sebuah perahu kecil di laut dengan gelombang laut naik dan turun. Memiliki bahaya tenggelam setiap saat. Lucia tak berdaya menatap kedua sisi pertarungan ini dengan air mata mengalir terus-menerus. Kedua belah pihak adalah orang yang sangat dekat hubungannya. Jadi dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Melihat ekspresi Long Yi yang sedih, hatinya hancur. Tetapi dia tidak bisa melakukan apa-apa. Karena kekuatan eksternal seharusnya tidak mengganggu dalam pertempuran kekuatan roh. Long Yi rajin menggunakan kekuatan internalnya. Dan sekarang api amarah sudah melonjak ke langit di dalam hatinya. Dia tidak pernah menyangka bahwa orang yang memamerkan diri ini sebagai elf klan yang baik hati akan melepaskan langkah pembunuh. Dia menggertakkan giginya dengan kuat. Dan tiba-tiba menunjukkan senyum aneh. Setelah itu dia langsung mengubah bentuk kekuatan rohnya menjadi dua tangan besar. Lalu meraih ke arah payudara Elf Queen yang mengesankan itu. Dan dengan nakal menggosoknya. Dengan tempat sensitifnya diserang. Elf Queen menjerit. Dan celah muncul di pusaran roh yang diciptakan oleh upaya bersama dari 8 orang. Mengambil keuntungan dari kesempatan ini, Long Yi menyerang tanpa upaya. Ratu Elf dan 7 tua-tua secara bersamaan mundur 2 langkah. Dan corak mereka menjadi agak pucat. Long Yi menatap Elf Queen dengan senyum nakal. Seolah mengejek dan menggodanya. Lalu tiba-tiba dia memuntahkan darah. Meskipun darah mengalir dari sudut mulutnya, dia tersenyum seperti sebelumnya. Yang tampak seperti kejahatan yang tak terlukiskan dan aneh. Bab 87, Nafas Alam yang Hebat. Long Yi menatap Elf Queen dengan senyum. Seolah mengejek dan juga menggodanya. Lalu tiba-tiba dia memuntahkan darah. Meskipun darah mengalir keluar dari sudut mulutnya, dia tersenyum seperti sebelumnya, yang tampak seperti kejahatan yang tak terlukiskan dan aneh. Long Yi. Leng Yuyu berseru dan buru-buru melangkah maju untuk mendukung Panjang Yi. Kemudian dengan dingin memelototi Ratu Elf dan 7 penatua. Tanda lotus hitam di dahinya berfluktuasi seolah-olah riak. Dia benar-benar tidak tahan menanggung seseorang yang menyakiti orang yang paling dicintainya. Ini lebih buruk daripada membunuhnya. Melihat Long Yi memuntahkan darah. Bahkan lebih banyak air mata mengalir dari mata Lucia. Setelah itu dia dengan benci menginjak melihat ke arah Ratu Elf. Lalu berlari ke arah Long Yi. Long Yi, maaf. Semua ini salahku. Lucia menangis. Gadis yang baik, jangan menangis. Aku baik-baik saja. Long Yi menggelengkan kepalanya dan menghibur Lucia. Sementara tangannya memegang pergelangan tangan Leng Yuyu. Memberi isyarat padanya untuk tidak bertindak gegabah karena pada saat ini sihir hitam adalah sesuatu yang tidak boleh diekspos. Bukan karena dia takut melawan seluruh dunia. Tetapi karena dia tidak menginginkan pengorbanan yang tidak berarti. Long Yi menyeka noda darah di sudut mulutnya. Lalu menatap Ratu Elf sambil tersenyum namun tidak tersenyum. Tiba-tiba setengah menyipitkan matanya. Dia berkata, dipertahankan dengan benar. Terasa sangat enak. Semua orang tidak dapat membuat kepala atau ekor dari kalimat mendadak ini. Secara alami kecuali Elf Queen yang kulitnya kadang-kadang merah kadang-kadang putih. Dia menggunakan tatapan yang bisa membunuh orang untuk memelototi Long Yi. Seolah dia ingin menelannya utuh. Betapa mulianya statusnya. Karena sayangnya suaminya meninggal setelah Lucia lahir. Selama ini dia menjaga dirinya tetap murni. Tapi hari ini, Long Yi dengan berani menyentuh payudaranya yang sensitif. Sebenarnya, niatnya yang sebenarnya bukan untuk membunuh Long Yi. Tetapi hanya ingin menyelidiki seluk-beluknya. Dan juga memberinya pelajaran yang sangat kecil saat melakukannya. Tetapi kekuatan rohnya begitu kuat. Dan kemudian setelah 7 penatua juga bergabung. Bahkan jika dia ingin berhenti, dia tidak bisa. Benar-benar tidak berharap ini adalah bagaimana klan elf memperlakukan tamu mereka. Jika kita tidak disambut, maka kita hanya akan pergi. Tidak perlu mengirim orang ke perangkap kematian. Long Yi mencibir. Baru saja jika itu adalah orang lain menggantikannya, maka dia sudah akan menendang ember. Jadi bagaimana mungkin dia tidak marah? Ayo pergi. Long Yi melambaikan tangannya. Lalu membuat semua orang ingin kembali. Tetapi sosok 7 sesepuh klan elf itu melintas dan mengelilingi Long Yi dan kelompoknya.
Long Yi menyipitkan matanya berbahaya. Pupilnya menyusut menjadi bentuk seperti jarum. Ini biasanya menunjukkan kemarahannya sudah mendekati batas. Ibu. Lucia menatap Elf Queen yang penuh dengan air mata. Ratu Elf dengan lembut menghela nafas. Seorang wanita dilahirkan untuk meninggalkan keluarganya. Dan sekarang putrinya sudah menjadi wanita nakal itu. Meski begitu, bagaimana mungkin dia benar-benar ingin putrinya sendiri membencinya sepanjang hidupnya? Apakah itu Long Yi? Baru saja ini kesalahan aku. Tapi kami akan perlahan menghitung masalah tentang kamu menipu putri aku beberapa waktu kemudian. Sekarang tolong masuk. Kalau tidak, beberapa orang mungkin mengatakan kita Elf Clan tidak tahu bagaimana memperlakukan tamu kita. Elf Queen dengan ringan mendengus. Dan berkata, terima kasih ibu. Kamu baik sekali. Lucia mengubah air mata menjadi tawa dan melemparkan dirinya ke pangkuan Ratu Elf. Long Yi ringan tersenyum. Tidak menyangka Elf Queen telah bertindak kesal. Tampaknya karena dia telah merampok putrinya. Hatinya berada dalam disequilibrium. Oleh karena itu, dengan Ratu Elf di depan, Long Yi dan kelompoknya melangkah ke hutan elf yang dikatakan sebagai negeri dongeng. Setelah masuk, Long Yi menemukan bahwa legenda itu tidak berlebihan sama sekali. Di dalamnya secara alami terlalu indah. Berbagai bunga aneh dan rerumputan yang berbeda dapat ditemukan di mana-mana. Air jernih sungai yang mengular tanpa akhir. Dan hewan-hewan di sini juga sangat jinak dan menyenangkan. Tanpa diduga sama sekali tidak takut pada manusia. Mereka akan berlari bolak-balik di dekat kaki mereka. Dan kadang-kadang dengan nakal menggigit bagian bawah celana mereka tanpa melepaskannya. Long Yi, bukankah hutan elf kita cantik? Lucia kembali dari sisi Ratu Elf dan tanpa ragu menarik tangan besar Long Yi. Benar-benar seperti negeri dongeng. Hanya kekurangan semacam kesederhanaan. Tapi tempat ini adalah pilihan sempurna untuk menghabiskan liburan, kata Long Yi sambil tersenyum. Lucia cemberut, lalu apakah tempat ini buruk untuk hidup untuk waktu yang lama? Tidak buruk. Hanya hidup untuk waktu yang lama di lingkungan seperti ini akan dengan mudah melemahkan semangat orang. Tetapi untuk klan elf yang tidak mementingkan diri sendiri dan tanpa keinginan, ini tidak berarti apa-apa. Batuk-batuk, Long Yi berkata sambil tersenyum. Lalu tiba-tiba batuk saat dia merasakan rasa sakit yang membakar di daerah paru-parunya. Long Yi, apakah meridian kamu terluka? Leng Yuyu dengan cemas bertanya. Terakhir kali di ruang gelap Lost City. Gadis ini pernah mendengar Long Yi mengatakan, meridian, sekali. Sejak saat itu dia ingat kata baru ini. Ditambah dengan kata lain, ki sejati. Ya, tapi tidak sepenting itu. Setelah mengatur nafasku, itu akan baik-baik saja. Long Yi menganggukkan kepalanya. Dan memberi tanda pada orang lain untuk tidak khawatir. Setelah berjalan di dalam hutan Elfen untuk beberapa saat, mereka melihat padang rumput yang sangat luas. Di mana pondok kayu indah yang sederhana dan tanpa hiasan dibangun. Di sebelah tempat ini, sebenarnya ada sebuah danau kecil tempat anak-anak elf tertawa dan bermain. Pemandangan ini benar-benar seperti pemandangan di dalam lukisan. Melihat Ratu Elf dan 7 tetua telah kembali. Semua peri datang dan menyambut mereka dengan hormat. Dan masing-masing dari mereka dengan aneh menatap Long Yi dan yang lainnya. Mayoritas elf telah menghabiskan seluruh hidup mereka di dalam hutan Elfen. Jadi mereka pada dasarnya tidak melihat dunia luar. Tidak perlu menyebutkan tentang melihat manusia atau ras lain. Ratu Elf membawa Long Yi dan kelompoknya ke istananya. Tetapi istana yang disebut itu sedikit lebih besar, unik dan menyenangkan untuk kabin kayu mata. Dekorasi di dalamnya sangat hangat dan nyaman dengan bunga-bunga segar di mana-mana. Sangat layak disebut ras yang paling dekat dengan alam. Ratu Elf membuat Lucia tinggal bersamanya. Lalu memanggil orang-orang untuk membawa Long Yi dan kelompoknya ke halaman kecil agar mereka beristirahat. Sebagai meridian, Long Yi telah menderita luka-luka dan sangat membutuhkan menyesuaikan napasnya. Meniupkan ciuman ke arah Lucia yang enggan berpisah. Ia mengikuti di belakang. Namun melihat penampilan putrinya yang pemalu dan bahagia menerima ciuman ini, Elf Queen tiba-tiba tidak bisa membantu tetapi dengan kebencian menggertakkan giginya secara diam-diam. Lucia, ceritakan semua yang kamu alami di luar saat ini dari awal sampai akhir.
Elf Queen membawa putrinya ke dalam kamarnya lalu bertanya dengan wajah kaku. Lucia bersandar di bahu Elf Queen dan bergumam pada dirinya sendiri, tidak nyaman jika bukan bahu Long Yi. Apa yang kamu katakan? Karena Lucia bergumam, Elf Queen tidak mendengar apa yang dia katakan dengan jelas. Jika dia mendengar dengan jelas, maka tidak diketahui apa yang akan dia lakukan. Bukan apa-apa, Ibu. Apakah kamu tidak ingin tahu apa yang aku alami di luar? Aku akan memberitahumu sekarang. Tolong dengarkan. Setelah aku meninggalkan hutan Elfen, Lucia mulai berbicara tentang berbagai hal yang dia alami di luar. Sama seperti ini. Waktu berangsur-angsur berlalu, dan langit sudah menjadi gelap. Pada saat ini, Lucia mulai menceritakan bagaimana dia mengenal Long Yi di kota cahaya. Bagaimana mereka bekerja sama untuk pergi ke dataran Huangmang. Dia menekankan bagaimana Long Yi dengan berani bertarung melawan naga bumi yang didukung perak. Dan juga bagaimana dia berencana melewati lautan serangga darah. Dia juga menekankan bagaimana Leng Yuyu jatuh ke celah ruang demi menyelamatkannya dan bagaimana untuk menyelamatkan Leng Yuyu, Long Yi juga jatuh ke celah ruang angkasa itu. Akhirnya dia menceritakan bagaimana mereka dikelilingi oleh mayat hidup. Bagaimana mereka menjelajahi ruang rahasia City Lord Mansion. Dan bagaimana mereka menemukan kecantikan tidur yang tertidur selama beberapa ribu tahun di dalam kolam Wushuang dan penyakitnya. Lucia berbicara tanpa henti. Dan juga memberi isyarat dengan alis menari dan wajah bercahaya. Sambil berbicara tentang momen-momen menegangkan. Ekspresi dan gerakannya itu bisa membuat siapa saja terbelah tertawa. Dia menekankan keberanian Long Yi dan kecerdasan cepat sehingga Long Yi sudah menjadi karakter sastra yang tak terhentikan. Mendengar deskripsi jelas putrinya, Elf Queen tidak bisa menahan perasaan seolah-olah dia mengalami semua itu sendiri. Dan pandangan terhadap Long Yi di dalam hatinya juga sangat berubah. Mendengar narasi putrinya, dia mengerti bahwa pemuda misterius ini jelas tidak biasa. Dia berani, cerdas, dan juga memiliki karakter yang luhur dan pantang menyerah. Dia pasangan yang cocok untuk putrinya. Hanya 7 orang tua itu yang sangat keras kepala. Aku khawatir mereka sangat tidak setuju untuk membiarkan putrinya menikahi manusia. Ibu, lihat. Dengan flash yang mempesona, sulap Lucia menerapkan Great Nature's Breath muncul di tangannya. Dia ingin memamerkan hartanya kepada ibunya. Melihat Great Nature's Breath yang penampilannya tak tertandingi dan merasakan aura alam yang kuat di atasnya, kulit Elf Queen berubah sangat. Kemudian gemetar. Dia bertanya, busur ini, di mana kamu mendapatkannya? Long Yi menemukannya di kamar rahasia kota Los dan memberikannya kepadaku sebagai hadiah. Lucia tertawa dengan licik. Bukankah busur ini disebut nafas alam yang hebat? Elf Queen dengan gelisah bertanya. Lucia mengangguk. Kemudian dia mengedarkan mana di atasnya, menyebabkan busur suci ini melepaskan cahaya indah. Dan kata-kata mulai muncul di udara dari tubuh busur ini. Kata-kata besar dalam kaligrafi kursif yang bertuliskan ini bertuliskan Great Nature's Breath. Ini benar-benar nafas alam yang luar biasa. Setelah kehilangan itu dalam perang benua 2000 tahun yang lalu, akhirnya kembali ke tangan klan elf kami sekali lagi. Elf Queen dengan lembut membelai busur sale ini dengan ekspresi gembira di wajahnya. Ibu, busur ini awalnya elf klan kami. Kenapa aku tidak tahu tentang itu? Lucia bertanya. Ada banyak hal yang tidak kamu ketahui. Hanya setelah kamu menjadi Elf Queen, kamu akan mengetahui semua hal itu. Elf Queen berkata sambil tersenyum. Kemudian memandang Lucia. Dia berkata, sekarang dengan busur ini, aku pikir ketujuh orang tua akan menyetujui pernikahan kamu dengan bocah nakal itu. Ibu, mengapa kamu memanggilnya bocah nakal, bocah busuk? Dia adalah menantu kamu. Lucia berkata dengan gembira. Mendengar kata-kata, menantu, ini, kulit Elf Queen tidak bisa tidak menjadi agak aneh. Mengingat ini segera menjadi menantu benar-benar merasakan payudaranya. Dia tidak bisa membantu tetapi merasa malu dan juga kemarahan yang tak tertahankan naik di hatinya. Semuanya merasakan semacam perasaan aneh yang melekat dalam benaknya. Bab 88, mengambil keuntungan yang tidak adil. Jauh di malam hari, bulan sabit tercermin di permukaan danau yang berkilauan, memantulkan cahaya dingin.
Sebuah sudut danau ini dikelilingi menggunakan lapisan demi lapisan tanaman merambat. Dan suara percikan air dan tawa renyah keluar dari dalam. Di dalam tanaman merambat ini, Lucia dan Nika saat ini merendam lebih dari setengah tubuh menawan mereka di dalam air danau ini. Memperlihatkan lebih dari setengah putih salju mereka. Dan merah terang asteris terlihat jelas di bawah air. Putri, cepat katakan padaku. Apa yang terjadi setelah kalian semua dikelilingi oleh tentara mayat hidup? Nika dengan bersemangat bertanya. Setelah itu semua orang tidak bisa lagi bertahan. Dua pejuang sudah berlumuran darah dari ujung kepala hingga ujung kaki. Dan aku bahkan tidak punya kekuatan untuk berdiri. Jadi pada waktu itu aku benar-benar berpikir kami kacau. Tetapi tiba-tiba angin kencang tiba-tiba bertiup. Dan di langit yang kurang cahaya matahari dan bulan, Long Yi muncul dari udara tipis. Dan dengan suara gemuruh, dia mengirimkan cahaya keemasan dari mulutnya, yang langsung menyebabkan semua mayat hidup jatuh satu demi satu. Karenanya kami diselamatkan. Lucia menggerakkan kedua tangan dan kakinya secara bersamaan, sambil membuat ilahi dari Long Yi, sambil menutupi mulut kecilnya, dan mata memancarkan bintang. Nika berbisik, apakah dia benar-benar hebat? Bisakah dia benar-benar meludahkan cahaya keemasan dari mulutnya? Tentu saja dia bisa. Dan dia adalah suamiku. Lucia dengan bangga tertawa. Dalam hatinya, Long Yi adalah Tuhan. Satu-satunya Tuhan hatinya. Lalu sesudahnya, setelah itu apa yang terjadi? Nika bertanya dengan penuh semangat. Itu untuk hari ini. Aku akan melanjutkan besok. Long Yi tidak akan bersama aku selama beberapa hari. Lucia menghela nafas, dan suasana hatinya menjadi sedih. Hihi, Tuan Putri, ini hanya 1 atau 2 hari. Dan kamu sudah tidak tahan lagi. Nika menggodanya. 1 atau 2 hari sudah sangat lama. Jika memungkinkan, aku tidak ingin berpisah darinya walau sedetik pun. Tanpa dia di sisiku, hatiku kosong dan sunyi sepi. Tanpa menyembunyikan cinta yang dalam hatinya. Lucia berkata kepada Nika. Bagaimanapun, tidak ada rahasia antara Nika dan dia. Putri, kamu benar-benar bahagia. Nika tertawa kecil. Dia sepenuh hati bahagia untuk Lucia. Nika, nanti kamu juga akan sama bahagia denganku. Bukankah ada banyak orang yang mengejar kamu di dalam klan? Jadi apakah kamu menyukai seseorang? Lucia bertanya. Nika menggelengkan kepalanya dan menjawab, semuanya sangat baik. Tapi aku tidak merasakan detak jantungku bertambah cepat dan juga tidak merasa lemas dan mati rasa seolah-olah merasakan sengatan listrik seperti yang kamu sebutkan tadi. Jangan tidak sabar. Nanti kamu pasti akan bertemu orang yang tepat. Lucia terkekeh. Nanti aku pasti akan bertemu seseorang yang lebih baik daripada Long Yi-mu. Nika tertawa kecil dan berkata. Setelah itu dia meletakkan tubuhnya yang indah di permukaan air di punggungnya. Dengan payudara penuh dan tegak yang keluar dari permukaan air. Tampak sangat menggoda. Aku takut itu terlalu sulit. Karena kupikir tidak ada yang lebih baik dari Long Yi. Lucia berkata sambil memandangi Nika yang sedang berenang. Itu belum tentu benar. Kita akan menunggu dan melihat. Saat berbicara, Nika tiba-tiba menjerit. Dan kedua tangannya memeluk payudaranya sambil menatap Lucia dengan mata memarahi. Nika, payudaramu menjadi jauh lebih besar. Lucia berkata pada Nika dengan senyum buruk di wajahnya. Wajah cantik Nika memerah. Lalu menatap Lucia yang menonjol itu asteris dengan mata sipit. Dia dengan ringan mendengus, di mana milikmu semakin besar. Aku ingat ketika kamu pergi. Pada saat itu milik kamu lebih kecil dari milik aku. Tetapi sekarang milik kamu jauh lebih besar dari milik aku. Apakah hal-hal dari luar menumbuhkan orang secara relatif lebih cepat? Lucia terkikik. Lalu membisikkan sesuatu di telinga Nika. Gadis sial. Dari mana kamu belajar hal semacam ini? Nika memerah seolah dia akan segera berdarah. Dan pidatonya tentang putri telah berubah menjadi gadis sial. Ini nyata. Aku tidak berbohong padamu. Ini adalah apa yang dikatakan Long Yi. Jika kamu ingin mencoba, aku akan membantu kamu. Lucia tertawa dan melemparkan dirinya ke Nika. Dua wanita dengan berisik menggulung bola. Dua wanita telanjang naik turun di tubuh masing-masing sambil menggeliat. Pemandangan itu secara alami sangat memikat.
Tapi sayang sekali, hanya bulan di langit yang bisa menikmati pemandangan ini. Setelah cukup bermain, kedua wanita itu terengah-engah sambil mengambang di permukaan air. Putri, apakah kamu benar-benar membiarkan Long Yi menyentuh payudara kamu? Betapa memalukannya itu ah. Tidak lama kemudian, Nika tidak tahan tetapi bertanya dengan wajah merah. Yang memalukan, aku sudah terhubung dengan Long Yi. Dan semua milikku adalah miliknya. Jadi apa masalahnya membiarkan dia menyentuh payudaraku? Selain itu sentuhan Long Yi sangat nyaman. Lucia dengan ringan berkata. Sekarang matanya berkaca-kaca dengan pikiran cinta. Jelas telah mengingat beberapa episode yang tidak cocok untuk anak-anak. Melihat penampilan Lucia yang mempesona dengan mata yang indah dan kabur, batin Nika berpikir, mungkinkah masalah pria dan wanita benar-benar nyaman seperti itu? Putri, bisakah kamu memberitahuku bagaimana rasanya melakukan hal itu ah? Aku mendengar seseorang mengatakan pertama kali sangat menyakitkan. Bukankah begitu ah? Nika memukul Lucia dengan sikunya dan bertanya sambil tersipu. Pada awalnya, itu sakit sedikit. Tetapi kemudian tidak ada rasa sakit, Lucia berbisik di telinga Nika. Suaranya menjadi lebih kecil dan lebih kecil. Secara bertahap menjadi tidak terdengar. Berbagai elemen sihir berwarna berkeliaran di luar tubuh Long Yi yang secara bertahap masuk ke dalam tubuhnya. Setelah itu dia perlahan membuka matanya. Mengungkapkan bola mata hitam pekat itu seolah-olah lubang hitam memancarkan daya tarik yang mematikan. Dan tidak ada yang bisa melihat bagian bawahnya. Dia dengan ringan meludahkan seteguk udara kotor. Lalu dia melompat tiba-tiba seteguk burung layang-layang. Dia merentangkan kedua tangannya dan memutar tubuhnya. Menyebabkan tulang-tulang di sekujur tubuhnya mengeluarkan suara yang pecah. Ini benar-benar luar biasa. Segera Ao Tianjue akan menembus lapisan kedua. Long Yi bergumam. Tampaknya setiap kali meridiannya mengalami kerusakan dan pulih. Seolah-olah semakin maju setelah pulih dari penyakit. Kekuatannya juga akan semakin berkembang. Merasa tidak nyaman karena tubuh yang lengket, Long Yi memutuskan untuk mandi. Tetapi tidak ada kamar mandi di kamarnya. Pada saat ini, Long Yi tiba-tiba teringat danau kecil di luar. Lalu berpikir, karena sudah selarut ini, seharusnya tidak ada orang di sana. Jadi mengapa tidak pergi ke sana dan mandi? Long Yi dicap dengan ringan. Dan seolah-olah rok melompat secara vertikal di langit. Lalu melompat ke depan beberapa kali. Long Yi sudah berada di langit di atas danau. Setelah menghirup nafas panjang, dia membiarkan dirinya jatuh bebas ke arah danau. Peng, Long Yi seolah bola meriam jatuh ke dasar danau. Dan dengan gerakan kekuatan internalnya, pakaiannya langsung hancur. Lucia dan Nika yang saling berbisik sementara saat ini bersembunyi di dalam air danau yang dipisahkan oleh tanaman merambat. Mendengar suara tiba-tiba ini, langsung takut keluar dari akalnya. Keduanya berenang ke depan tanaman merambat dan membuka celah untuk melihat sisi lain danau. Sehingga mereka akan tahu siapa orang itu yang datang ke sini pada larut malam. Long Yi, Lucia berkata dengan lembut. Meskipun dia tidak melihat dengan jelas. Tapi rambut Long Yi yang gelap telah memperjelas identitasnya. Sekarang di hutan Elfen, hanya dia yang memiliki rambut berwarna hitam. Ah, kalau begitu kita harus cepat berpakaian, bisik Nika. Apa terburu-buru? Mengapa kita tidak memanggilnya ke sini untuk mandi bersama? Kata Lucia sinis. Lalu kau dan dia bisa mandi di sini seperti mandi pasangan yang bahagia. Aku tidak akan menemanimu. Nika berkata dengan lembut sambil memerah. Pasangan bahagia menikah. Lucia menundukkan kepalanya. Ini sepertinya ide yang bagus. Hehe, Tuan Putri. Hari ini jika kamu membiarkannya memijat payudaraku lagi, mungkin mereka menjadi lebih besar. Melihat gerakan Lucia, Nika dengan bercanda menusuk payudara Lucia. Saat ini Lucia agak melamun. Jadi serangan tiba-tiba di payudaranya menyebabkan dia mengeluarkan erangan lembut. Siapa? Long Yi yang sedang berenang dengan nyaman. Tiba-tiba mendengar suara lembut dari dalam pokok anggur itu. Segera melompat keluar dari air dan meninju dinding tanaman merambat itu. Dengan suara hong. Seluruh dinding yang terbuat dari tanaman merambat berantakan. Long Yi tercengang melihat saat ini memeluk payudaranya dan berendam di air Lucia dan Nika.
Kenapa kamu masih belum berbalik? Kata Nika dengan suara agak menangis. Long Yi segera berbalik dengan dahinya yang penuh keringat dingin. Setelah itu dia hanya mendengar pakaian, susu, memakai suara. Lalu langkah kaki perlahan semakin jauh. Oke, Long Yi, kamu bisa berbalik. Lu Xia memanggil. Long Yi dengan santai membilas 2 kali. Lalu dengan cepat pergi ke darat. Dia mengeluarkan pakaian dari cincin antariksa dan mengenakannya. Baru setelah itu dia berbalik dan melihat ekspresi Lucia yang marah dan juga bahagia. Aku tidak bersungguh-sungguh. Kupikir seseorang sedang mengintip aku mandi. Kamu juga tahu. Suamimu aku selalu menjaga diriku semurni giok. Jadi bagaimana aku bisa mentolerir orang lain mengintip? Long Yi tertawa datar ketika berkata. Kurang omong kosong. Berbicara jujur. Apa yang kamu lihat tadi? Lucia cemberut. Aku tidak melihat apa-apa. Dengan nama Dewa Cahaya, Long Yi bersumpah. Sebenarnya dia benar-benar tidak melihat banyak. Hanya melihat sedikit. Benar-benar hanya sedikit. Aku tidak mempercayaimu. Karena matamu yang jinak begitu kuat. Aku khawatir Nika tidak akan bisa tidur malam ini. Lucia memandangi Long Yi dengan mata congkak. Long Yi menatap Lucia tanpa mengedipkan matanya. Tepat setelah mandi, di bawah sinar bulan, dia terlihat sangat menawan. Rambutnya yang setengah basah tergantung di pinggangnya. Kulitnya yang putih dan lembut. Matanya yang besar dan matanya yang berkedip-kedip. Dan pakaian yang kelihatannya terbuka terlalu banyak di bagian depan. Menunjukkan belahan dada. Bisa menyebabkan kehendak siapapun bergoyang. Kenapa kamu menatapku seperti itu? Wajah cantik Lucia menjadi merah. Saat dia bertanya dengan malu-malu. Karena kamu merayuku. Aku hanya berkoordinasi denganmu. Long Yi menjawab dengan serius. Menyebabkan Lucia mengendurkan tinjunya. Tangan besar Long Yi menarik. Dan memeluk giok lembut harum yang hangat. Apa yang ingin kamu lakukan? Lucia bertanya dengan suara kecil seperti nyamuk. Aku ingin asteris soal bercinta. Long Yi membuat senyum jahat. Setelah itu memegang Lucia di tangannya. Dia melompat dan menghilang di langit malam yang mempesona ini. Bab 89, Asal Es. Udara di dalam hutan Elven selalu segar. Dan terutama pada dini hari. Ketika campuran aroma bunga yang sederhana dan anggun dan aroma rumput hijau berhembus ke ruangan dari jendela. Semua orang akan mabuk. Sekarang Lucia sedang berbaring telungkup di tempat tidur dengan kedua tangannya menopang rahang bawahnya. Dan mabuk sambil melihat tidur nyenyak Long Yi yang alis gagah hitam yang sulit diatur. Dan ujung bibirnya yang sedikit terangkat. Seolah-olah bermimpi bahagia masalah. Orang jahat. Bahkan senyum saat tidur itu jahat seperti ini. Lucia tergila-gila mengulurkan tangan gioknya dan membelai bibir Long Yi dan membelai dengan lembut. Selanjutnya jari gioknya yang ramping melesat melintasi jembatan hidungnya yang sempurna. Alis tebal. Dan dahi lebar berulang-ulang. Seolah-olah ingin mengukir garis ini di hatinya lebih dalam. Lebih dalam sehingga bahkan dalam kehidupan berikutnya. Tidak akan melupakannya bahkan dalam kehidupan berikutnya. Peri kecil. Meskipun aku sangat ingin membiarkanmu menyentuhku dengan cukup. Tetapi kakak perempuanmu Yuyu sudah menunggu lama di luar. Long Yi tiba-tiba membuka matanya dan berkata kepada Lucia sambil tersenyum namun tidak tersenyum. Lucia tersentak. Dan wajahnya yang cantik langsung menjadi sangat merah. Lalu dia buru-buru melompat. Menyebabkan payudaranya bergetar dan pantatnya melambai yang menyilaukan Long Yi untuk jangka waktu tertentu. Dia buru-buru mengenakan pakaiannya. Dan berbalik hanya untuk melihat penampilan cabul dan penuh gairah Long Yi. Membuatnya dalam hati bahagia. Tetapi mulutnya menggerutu dengan cara menggoda orang cabul besar. Mengatakan ini. Dia membuka pintu. Membuatnya melihat Leng Yuyu berdiri tepat di luar pintu. Kakak Yuyu, kenapa kamu tidak mengetuk pintu ah? Lucia dengan akrab melangkah maju dan menarik tangan Leng Yuyu. Leng Yuyu agak bingung. Ketika dia menjawab, aku baru saja sampai. Dan kamu membuka pintu. Lucia berbalik dan dengan dingin menatap Long Yi. Sepertinya dia sudah merasakan Leng Yuyu akan datang. Istriku, masih belum datang ke sini untuk membantu suamimu mengganti pakaian. Long Yi berkata dengan senyum nakal.
Kemudian dia melompat dari tempat tidur dan memperlihatkan pinggulnya yang di bawah bahwa adik lelaki yang tebal dan panjang saat ini berdiri seperti tiang yang menopang langit. Kedua wanita datang dengan wajah merah dan dengan lembut menghadiri Long Yi untuk mengenakan pakaian. Tentu saja cakar serigalanya yang tidak jujur pasti akan bangun untuk melakukan trik. Oh, benar. Bagaimana dengan Wu Shuang? Tanya Long Yi. 2 hari terakhir ini, kakak perempuan Wu Shuang ada di tempat ibuku. Ibu sedang mempelajari kondisinya. Tetapi aku tidak tahu caranya. Kita bisa pergi sekarang dan melihat jika kamu mau. Lucia menjawab sambil meratakan lipatan pada kain Long Yi. Long Yi mengangguk. Waktu 3 bulan benar-benar tidak terlalu lama. Jadi dia sangat berharap Ratu Elf untuk dapat menemukan metode untuk menyembuhkan Wu Shuang. Setelah tiba di halaman Ratu Elf, mereka menemukan 7 penatua juga duduk di sisi Wu Shuang yang acuh tak acuh. Melihat Long Yi telah datang, kulit Ratu Elf menjadi tidak alami. Tetapi segera kembali tenang. Ibu, penyakit apa yang diderita kakak perempuan Wu Shuang? Bisakah kamu menyembuhkannya? Lucia datang ke sisi Ratu Elf dan bertanya dengan khawatir. Elf Queen dengan ringan menghela nafas dan perlahan berkata, setelah pemeriksaan cermatku dan 7 tetua, kami memutuskan Wu Shuang tidak menderita penyakit apapun, melainkan menderita semacam kutukan jahat. Untungnya tubuhnya memiliki jiwa yang dingin selamanya untuk menekan. Jika tidak, Yang Mulia Ratu, lalu bisakah kamu dan 7 penatua menyingkirkan kutukan ini? Jika Wu Shuang diselamatkan, maka aku akan selamanya mengingat kebaikan besar klan elf ini. Dan bahkan jika kamu ingin aku melalui api dan air, aku tidak akan ragu. Long Yi berkata dengan tidak sabar. Mendengar kata-kata Long Yi ini, ekspresi acuh tak acuh di mata Wu Shuang berfluktuasi. Dan hati gadis kecilnya bergetar hebat. Karena dia bisa merasakan bahwa kata-kata Long Yi berasal dari lubuk hatinya. Apakah Long Yi menyukai aku? Wu Shuang tidak bisa membantu tetapi dengan bingung berpikir diam-diam. Ratu Elf menatap pemuda ini di depan matanya dengan pujian. Mata Lucia cukup bagus. Meskipun agak sembrono di permukaan, tetapi benar-benar orang benar dengan perasaan serius. Long Yi, jangan bicara tentang kebaikan besar atau kebaikan besar. Adalah kami klan elf yang seharusnya membantu kamu. Elf Queen terkekeh. Long Yi hanya menatap kosong Ratu Elf. Tidak mengerti apa yang dia katakan. Kamu mengambil harta paling berharga klan elf kami, Great Nature's Bread. Dan setelah berdiskusi dengan 7 penatua, kami semua menyetujui pernikahan kamu dengan Lucia. Jadi selanjutnya kamu adalah anggota hutan elf kami. Elf Queen berkata sambil tersenyum. Lucia senang mendengar ini. Dan wajahnya bersemi. Adapun kutukan jahat Wu Shuang, jika kamu bisa mendapatkan darah Ruyi Silkworm dalam waktu 3 bulan, maka kita pasti bisa menyingkirkan kutukan ini. Kalau tidak kita juga tidak berdaya untuk melakukan apapun. Elf Queen menghela nafas. Ulat es Ruyi. Apakah maksudmu SS asal peringkat binatang super magis Ruyi Silkworm? Long Yi bertanya dengan heran. Ya, itu dia. Ruyi Silkworm seperti namanya adalah penguasa sihir air. Dan secara praktis keberadaannya tak terkalahkan di Origin Ice. Bahkan SSS peringkat binatang buas dari tempat lain tidak bisa mengalahkannya di Origin Ice. Elf Queen berkata dengan sedikit iba di matanya. Dia percaya Long Yi tidak mampu membunuh Ruyi Silkworm dan mendapatkan darahnya. Mendengar kata-kata Ratu Elf ini, jantung Long Yi langsung betis. Dia berpikir bahwa dengan peringkat SS kekerasan petir dipasangkan dengan 19 kerangka super, dia 70 atau 80% yakin akan sukses. Tetapi segera setelah mendengar bahkan binatang ajaib peringkat SSS tidak dapat mengalahkannya di Origin Ice, hatinya namun tidak yakin sekarang. Karena ia tahu kesenjangan kekuatan antara binatang ajaib peringkat SSS dan binatang ajaib peringkat SS. Meskipun ada perbedaan hanya 1 peringkat, namun perbedaan itu serupa dengan perbedaan surga dan bumi. Tapi, apakah Long Yi seseorang yang mudah menyerah? Tidak, dia tidak. Karena dia selalu percaya pada prinsip, tidak ada yang mustahil di dunia ini. Mukjizat mungkin terjadi setiap detik. Tetapi fakta kritis terletak pada fakta apakah seseorang dapat merebutnya atau tidak. Origin Ice terletak di ujung utara Blue Waves Continent.
Tetapi Elven Forest terletak di barat benua, mengikuti pegunungan Hengduan di utara. Long Yi memperkirakan itu akan membutuhkan 1 bulan atau lebih untuk mencapai Origin Ice. Itu berarti 2 bulan untuk pulang pergi. Dengan kata lain, dia hanya punya waktu 1 bulan untuk menemukan Ruyi Ice Silkworm dan mendapatkan darahnya. Long Yi tiba-tiba berdiri. Dengan sopan berkata kepada Ratu Elf, "Banyak terima kasih yang mulia Ratu. Karena tidak ada banyak waktu yang tersisa, aku akan segera berangkat ke Origin Ice. Apakah kamu benar-benar ingin pergi? Semua binatang ajaib di Origin Ice sangat kuat. Apalagi suhunya sangat rendah dan..." Tapi sebelum Elf Queen bisa selesai berbicara, Long Yi menyela, "Terlepas dari bahaya apapun, selama bahkan ada secercah harapan, aku tidak akan menyerah." Elf Queen menganggukkan kepalanya dan berkata, "Karena kamu bersikeras, aku juga tidak akan menghentikanmu. Tapi kamu harus membawa Wu Shuang bersamamu. Karena darah Ice Silkworm hanya berpengaruh jika kamu langsung menggunakannya." "Ibu, aku juga ingin pergi," Lucia berkata dengan tidak sabar. "Tidak. Festival suci klan Elf kami akan segera datang. Dan sebagai putri klan Elf, kamu harus menghadiri." Seorang wanita tua di antara 7 sesepuh langsung menentang. Tak lama setelah itu, 6 penatua lainnya juga menyatakan penentangan mereka secara berurutan. "Lucia, tetap di sini dan tunggu aku kembali." Long Yi dengan lembut mengusap kepala kecil Lucia dan berkata, "Tapi, gadis yang baik, patuh." Long Yi berkata dengan nada yang tidak bisa disangkal. Lucia menundukkan kepalanya, mengepalkan tangannya, dan wajahnya terlihat sedih. Namun dia tidak bertahan. Setelah itu memanggil Barbarian Bull. Long Yi, Wu Shuang dan Leng Yuyu ditemani oleh Lucia dan Elf Queen berjalan menuju pintu keluar hutan Elven. Dalam perjalanan, mereka bertemu Nika dan pasukannya. Long Yi tersenyum ramah padanya. Tetapi Nika memelototinya dengan tatapan mematikan sebagai gantinya. Long Yi hanya menyentuh hidungnya tanpa memedulikan penampilannya. Karena masalah kemarin dapat dihitung sebagai dia mengambil keuntungan darinya. Tepat sebelum berpisah, Lucia akhirnya tidak bisa menghentikan air matanya. Sejak dia bertemu dengan Long Yi, mereka tidak pernah berpisah sekali. Terlebih lagi dia yang selalu menikmati cinta yang manis secara alami sangat enggan berpisah dengannya. "Long Yi, kamu harus hati-hati. Dan kamu harus kembali. Jika kamu tidak kembali, maka aku juga akan mati untuk kamu." Melihat kekasihnya dengan mata berkabut yang dipenuhi air mata, hati Lucia terasa masam dan astringen. Long Yi memeluk Lucia dan membelai rambutnya yang indah. Sementara dengan lembut menghibur, "Peri kecil, aku berjanji padamu aku pasti akan kembali. Aku tidak menempatkan Ruyi Ice Silkworm itu di mataku. Jadi kamu masih tidak percaya padaku?" Lucia di dada Long Yi menganggukkan kepalanya. Lalu berkata sambil terseduh-seduh, "Aku percaya padamu. Tapi aku akan sangat merindukanmu. Dan apakah kamu akan melupakan aku? Bagaimana bisa? Bahkan jika aku melupakan diriku sendiri, aku tidak akan pernah melupakan elf kecilku yang tercinta." Long Yi bersumpah dengan sungguh-sungguh sambil mengucapkan kata-kata cinta yang manis. Elf Queen menghela napas dengan emosi melihat sepasang kekasih yang merangkul ini. Dan matanya agak kabur, seolah-olah mengingat sesuatu dan seolah-olah kecewa. Melihat putrinya sangat tergila-gila. Dia tidak tahu apakah ini keberuntungan atau kemalangan. Setelah berjalan jauh, Long Yi tidak bisa tidak berbalik. Dan melihat Lucia masih berdiri di tempat yang sama dan melambaikan tangannya tanpa henti. Seketika, hidung Long Yi berubah masam. Dan hatinya sangat tersentuh. Bab 90, Terselubung 3P. Gunung Hengduan yang menjulang tinggi dengan bebatuan aneh yang kokoh berdiri tegak di antara langit dan bumi. Itu sangat tinggi sehingga tidak ada yang pernah melihat puncaknya. Dan semua orang percaya bahwa ini adalah titik barat ekstrim Blue Waves. Long Yi melihat ke arah parit alami ini yang bahkan sulit dilintasi oleh burung. Dan aura agung itu membuat hatinya dipenuhi dengan kekaguman. Jika hutan Elven tempat burung bernyanyi dan bunga memberikan aroma adalah wanita yang sangat cantik, maka pegunungan Hengduan adalah murni pria. Pria yang memiliki rasa paling jantan di dunia.
Jika seseorang mampu berdiri di puncak dan mengabaikan seluruh Blue Waves kontinen, maka seberapa besar rasa pencapaiannya? Long Yi berpikir dalam hati. Menjadi orang yang dibesarkan dalam lingkungan seperti itu, mungkin keberanian, semangat, dan sifat binatang buas yang tak terkendali adalah anugerah yang diberikan kepada mereka oleh pegunungan Henduan. Barbarian Bull, seberapa jauh bentuk sukumu di sini? Long Yi tiba-tiba bertanya. Tidak jauh, hanya di sana, bos. Apakah kamu ingin pergi dan melihat tempat kami? Barbarian Bull menunjuk dengan jarinya dan menjawab. Long Yi menggelengkan kepalanya, lalu menepuk bahu Barbarian Bull. Dia berkata, Barbarian Bull, kamu kembali ke sukumu. Tidak perlu ikut dengan kami ke Origin Ice. Barbarian Bull kaget dan bertanya dengan cemas, bos. Mengapa kamu tidak ingin aku ikut dengan kamu? Apakah aku melakukan sesuatu yang salah? Tidak. Hanya Origin Ice yang terlalu berbahaya. Dan kamu tidak cukup ahli. Jadi akan lebih baik bagimu untuk pulang dan rajin melatih Golden Bell Canopy dan Evil Succeeding Road yang telah aku ajarkan padamu. Selain itu, tidakkah kamu ikut serta dalam turnamen klan Barbarian Bull dan memenangkannya? Aku sedang menunggu pesta pernikahan kamu, kata Long Yi sambil tertawa. Barbarian Bull tetap diam untuk sementara waktu, lalu menganggukkan kepalanya. Dia berkata, mengerti, bos. Aku akan rajin berlatih, dan tidak akan menjadi beban bagimu lagi. Setelah mengucapkan selamat tinggal pada Barbarian Bull, Long Yi pergi bersama Leng Yuyu dan Wu Shuang. Mereka ingin pergi menyusuri pegunungan Henduan ke utara, dan sekali lagi melewati perbatasan panjang Kekaisaran Proud Moon untuk mencapai Origin Ice. Dunia dingin putih dan polos itu, di kaki pegunungan Henduan. Selain beberapa dataran dengan jumlah bukit, tempat-tempat lain dihantui oleh berbagai binatang buas peringkat, sehingga mereka adalah zona yang relatif berbahaya. Long Yi dan kelompoknya meluncur di udara. Dua wanita, satu di kiri lainnya di kanan. Pria tampan dan wanita cantik, sama seperti pasangan abadi. Pada saat Long Yi terbang, itu benar-benar membuat Wu Shuang dan Leng Yuyu terkejut. Mengapa? Karena dia masih belum menembus wilayah Master Magician. Tapi dia terbang tanpa masalah. Sebagai soal fakta, Long Yi telah menggunakan sihir angin untuk membuat soaring magic, yang berkali-kali lebih nyaman daripada sihir melayang. Selain itu, konsumsi mananya juga tidak tinggi. Tetapi terbang yang lebih tinggi akan mengkonsumsi mana yang lebih cepat. Dan selama mana tidak habis, seseorang dapat terus berada di udara. Sehubungan dengan dia ditahan di dunia penyihir mahir, Long Yi sendiri juga merasa sangat aneh. Logikanya dengan mana saat ini? Dia seharusnya sudah membuat terobosan. Elemen sihir di dalam lautan kesadarannya juga sangat padat sehingga bahkan jika itu kurang dari Archmage, itu benar-benar setidaknya sebanding dengan mage. Long Yi masih tetap bingung bahkan setelah merenungkannya 100 kali. Jadi dia bertanya pada Wu Shuang yang telah mencapai ranah Master Archmage. Tetapi dia juga tidak dapat memberikan alasan mengapa. Tiba-tiba, kulit Wu Shuang yang meluncur di langit menjadi pucat dan tubuhnya mulai bergoyang. Long Yi melihat situasi ini sama sekali tidak meyakinkan. Dan dia segera memegang pinggang cantik Wu Shuang dengan lengannya. Dan perlahan-lahan turun ke bawah. Wu Shuang, apa yang terjadi? Ada apa denganmu? Long Yi bertanya dengan tegang. Wu Shuang dengan ringan mendorong Long Yi dan menjawab dengan ekspresi berawan, aku merasakan kekuatan roh dan kekuatan magis aku semakin lemah dari hari ke hari. Sekarang bahkan menggunakan levitate magic secara berurutan sangat sulit. Wu Shuang, jangan khawatir. Tunggu saja kami untuk mendapatkan darah Ruyi Ice Silkworm. Maka kutukan dalam tubuh kamu akan hilang. Leng Yuyu melangkah maju dengan khawatir dan menghibur Wu Shuang. Ya Wu Shuang, dengan aku di sini, kamu tidak perlu berpikir masalah ini sulit. Aku hanya akan mengulurkan tangan aku dan membawa Ruyi Ice Silkworm kembali. Panjang Yi terkekeh. Wu Shuang berbalik, dan dengan matanya yang jernih dan transparan menyaksikan Long Yi dan Leng Yuyu. Lalu dia tiba-tiba tersenyum ringan, dan dengan lembut berkata, terima kasih. Terima kasih untuk apa? Di antara kita, apa perlunya terima kasih? Hari ini sudah terlambat. Jadi akan lebih baik untuk beristirahat malam ini. Dan mulai bepergian besok lagi.
kata Long Yi sambil tersenyum. Jujur saja, dia benar-benar tidak terlalu terbiasa dengan suasana seperti ini. Mengikat tenda, menyalakan api unggun, dan Long Yi menyiapkan daging panggang yang paling cocok untuknya. Kalau bicara soal itu, masing-masing dan setiap wanita di sisinya telah menjalani kehidupan yang dimanjakan. Jadi Long Yi tidak berani memakan hal-hal yang telah mereka masak dengan berani. Bersandar di pohon, Long Yi menggigit seteguk daging panggang dan minum seteguk 100 bunga anggur. Rasa itu, tidak perlu menyebutkan betapa menyegarkannya itu. 100 anggur bunga ini adalah sesuatu yang Lucia dengan hati-hati masukkan ke cincin luar angkasa sebelum keberangkatannya. 100 anggur bunga ini dibuat menggunakan beberapa ratus jenis bunga sebagai bahan. Berpasangan dengan mata air murni hutan Elven. Dan rasanya sangat manis dan lembut yang setelahnya akan tertinggal di lidah selama 3 hari tanpa menyebar. Begitu berkesan, layak disebut King of Wine. Jauh di malam hari, Wu Shuang sedang duduk di bukit dengan wajahnya yang dingin memerah. Perasaan cabul dalam spiritnya seolah-olah ribuan semut merangkak di dalam hatinya. Membuatnya hampir tidak bisa mengendalikan diri. Dia sangat ingin tertidur, tetapi menemukan bahwa itu tidak mungkin. Dan jatuhnya kekuatan roh dan kekuatan magis telah membuat kekuatan tekadnya semakin lemah. Membuatnya hampir kehilangan dirinya dalam pusaran asteris ini. Wu Shuang menggertakkan giginya. Dan tangan gioknya dengan gemetar menjangkau ke antara kedua kakinya. Tempat itu sudah lama lembab. Ketika jarinya menyentuh bagian pribadi yang sudah menjadi sangat sensitif, seluruh tubuhnya bergetar. Dan sensasi yang menyenangkan seolah-olah air pasang menenggelamkannya. Kemudian nektar cinta semakin menyembur keluar. Benar-benar merendam celananya. Bajingan. Bajingan mesum. Sesama bau. Wu Shuang mengutuk. Dengan air mata mengalir dari matanya yang indah. Sementara tangan batu gioknya bergesekan di antara kedua kakinya. Sensasi seperti ini membuatnya malu dan membuatnya tenggelam. Bagaimanapun ini semua salahnya. Di dalam tenda, Long Yi berlutut dan dengan cepat bergerak di antara kaki Leng Yuyu. Dia yang tinggi dan tegak asteris bergoyang seakan gelombang laut bersama dengan sprint Long Yi. Butir-butir keringat merembes keluar dari pori-pori kedua orang itu, lalu menetes ke bawah. Suara yang ramah tamah asteris dan bertabrakan membentuk adegan yang sangat cabul. Bajingan. Bajingan mesum. Sesama bau. Tepat pada saat itu, Lama Yi tiba-tiba mendengar kutukan penghinaan. Suara ini sepertinya adalah suara Wu Shuang. Jadi gerakannya tidak bisa membantu tetapi berhenti. Suamiku. Tidak. Jangan berhenti. Saat ini Leng Yuyu berada pada gerakan penting. Jadi merasakan Long Yi berhenti tiba-tiba. Dia setengah membuka matanya yang indah kabur. Dan berkata dengan suara yang menawan. Long Yi tidak punya alternatif selain terus bekerja dengan rajin. Namun hatinya agak ragu. Jangan bilang padaku bahwa suara beberapa saat yang lalu itu adalah halusinasi. Setelah berlari cepat dan kuat, tubuh Leng Yuyu yang menawan mulai berkedut. Dan bunganya secara langsung menghasilkan putaran batu giok hangat seperti anggur. Kedua tangannya dan kedua kakinya seolah-olah gurita dengan erat mengitari tubuh Long Yi. Dengan tubuhnya yang panas seolah-olah terbakar. Saat itu, Long Yi tampaknya telah mendengar suara yang lebih merupakan erangan. Dia menundukkan kepalanya dan melihat Leng Yuyu memerah seluruh meletakkan di sana menutup matanya. Dan seluruh kesadarannya masih terbenam dalam efek berlama-lama menyenangkan. Jadi suara ini sama sekali bukan miliknya. Wu, Long Yi, kau bajingan. Suara musim semi yang bergetar seperti itu datang lagi. Dan kali ini dia mendengar dengan jelas. Dan itu adalah suara Wu Xiao. Tetapi bagaimana itu mungkin? Dia ingat dia telah memasang penghalang pembatalan kebisingan. Setelah memikirkan dari sudut yang berbeda, Long Yi menemukan suara ini pada dasarnya tidak terdengar dengan telinganya, melainkan langsung muncul di hatinya. Payudara Wu Shuang dengan cepat naik dan turun. Lalu dia mengeluarkan tangan gioknya dari antara kedua kakinya yang sudah lembab. Dan celana luarnya juga memiliki noda air berbentuk lingkaran. Wu Shuang menggertakkan giginya, memiliki semacam perasaan terhina yang kuat. Dan matanya kembali ditutupi lapisan kabut. Dia meletakkan penghalang, lalu mengganti semua pakaian di dalam dan di luar. Dan ekspresinya kembali menjadi tenang.
Tetapi di dalam hatinya, bagaimanapun, ribuan gelombang mengerikan berguling-guling. Wu Xiaong, mengapa kamu masih tidak tidur selarut ini? Suara Long Yi tiba-tiba datang dari belakang Wu Shuang. Dan dia yang tertangkap basah melompat ketakutan. Wu Shuang berbalik dan menatapnya. Dia sangat ingin mengatakan, jika bukan karena kelakuanmu yang kejam dan tidak bermoral, bagaimana mungkin aku tidak bisa tidur sampai sekarang? Namun dia tidak bisa membuka mulutnya. Long Yi tidak dapat membuat kepala atau ekor tatapan Wu Shuang. Tetapi melihat coraknya merah, dia langsung bertanya dengan khawatir, mengapa wajahmu merah seperti ini? Kamu sakit? Selesai berbicara, dia mengulurkan tangan besar dan meletakkannya di dahinya yang cerah dan bersih. Jantung Wu Shuang melonjak. Dan dia tiba-tiba teringat bahwa tangannya masih membelai tubuh wanita lain beberapa saat yang lalu. Kemudian nyala api amarah naik dalam hatinya tanpa alasan. Setelah itu dia mendengus dingin dan melepaskan tangan Long Yi. Tetapi tetap diam. Ya, dia tidak berbicara. Long Yi mengerutkan kening. Sepertinya dia tidak menyinggung perasaannya. Tapi mengapa dia marah besar? Mungkinkah kunjungannya setiap bulan dari Bibi Flo datang? Jika demikian maka ini bisa dipahami. Wu Shuang, barusan kamu tidak mengutuk aku. Duduk di sisi Wu Xiaong, Long Yi bertanya. Wu Shuang tercengang. Tetapi seperti sebelumnya tidak berbicara. Bajingan, kruk cabul, sesama bau. Long Yi menirukan cara bicara Wu Shuang, yang bertentangan dengan harapan mirip dengan miliknya. Wu Shuang terpana melihat Long Yi. Dan setelah beberapa saat, dia tertawa. Kamu benar-benar mengutukku. Tapi bagaimana aku bisa mendengar suara kamu di hati aku? Jangan bilang bahwa hati kita memiliki kepekaan timbal balik yang sudah mencapai tingkat ini. Melihat wajah Wu Xiaong, Long Yi juga tidak bisa menahan tawa. Ya, aku mengutukmu. Kamu layak dikutuk. Wu Shuang berhenti tersenyum dan berkata dengan dingin. Apakah aku menimbulkan kemarahanmu? Mengapa aku layak dikutuk oleh kamu? Long Yi bertanya tanpa daya dan mendesah dalam hati dengan emosi. Mengubah wajah benar-benar spesialisasi perempuan. Bahkan dibandingkan dengan perubahan wajah khusus Sichuan dari inkarnasi sebelumnya, itu tidak ada tandingannya. Fes Changing, bahasa Cina, Bian Lian, adalah salah satu pencemaran nama baik di banyak opera Cina dan menikmati reputasi tinggi di dalam dan luar negeri. Yang mana opera Sichuan adalah yang paling terkenal. Dikatakan bahwa master kinerja unik ini dapat mengubah topeng maksimal lebih dari 30 sekaligus dalam 5 menit. Kamu sepenuhnya sadar akan hubungan telepati antara kita. Namun setiap malam kamu melakukan hal-hal buruk. Jadi katakanlah untuk dirimu sendiri. Bukankah kamu pantas dikutuk? Wajah cantik Wu Xiaong memerah. Dan dia tidak berani melihat di mata Long Yi. Ini menyebabkan Long Yi benar-benar kosong. Jangan bilang ini berarti setiap kali dia menikmati asteris dengan Leng Yuyu dan Lucia, Wu Shuang juga akan membujuknya. Lalu bukankah itu 3P rahasia? Bersambung.